Baiklah, video kali ini kita membahas tentang persamaan nilai mutlak. Oke. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu disimbolkan dengan tanda pagar ya, seperti ini ya. Oke, ini adalah simbol nilai mutlak. Simbol nilai mutlak atau harga mutlak. Yang artinya adalah jarak. Dan nilai mutlak ini itu selalu positif. Ya, tidak pernah negatif. Itulah nilai mutlak. Selanjutnya, harga mutlak atau nilai mutlak X kurang Y. Ini artinya adalah jarak X ke Y. Atau bisa juga dikatakan jarak Y ke X. Kemudian selanjutnya harga mutlak X kurang 0. Ya, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk harga mutlak X. Ini artinya jarak X ke 0 atau jarak dari 0 ke X. Ya, kita ambil garis bilangan. Misalkan kita buat ini adalah 0. Ke kanan 0 itu adalah positif. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ya, kalau kita ambil contohnya nilai mutlak 4. Ini artinya adalah jarak dari 4 ke 0 atau jarak dari 0 ke 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, berarti jarak dari 4 ke 0 adalah 4. Kemudian harga mutlak atau nilai mutlak minus 4 itu sama dengan jarak dari minus 4 ke 0 atau jarak dari 0 ke minus 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, berarti jarak dari 0 ke 4 dan jarak dari 0 ke minus 4 itu nilainya adalah sama, yaitu 4. Ya. Jadi definisi nilai mutlak ya dapat kita simpulkan seperti ini. Harga mutlak X adalah X ya jika ya X lebih besar sama dengan 0 ya, atau harga mutlak X adalah negatif X. Syaratnya jika X lebih kecil dari 0 ya. Oke, kita buat contohnya lagi. Harga mutlak 3 itu sama dengan, kita lihat X-nya. X ini berapa? 3, berarti dia X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Yang lebih besar sama dengan 0 ini artinya positif. Kalau yang lebih kecil dari 0 ini itu artinya adalah negatif. Berarti harga mutlak 3 adalah 3. Kemudian harga mutlak minus 3. Ya, perhatikan di sini ya. X-nya kan minus 3. Berarti dia harus kita buat negatif. Negatif dari X ya. X-nya ini X-nya minus 3. Berarti negatif minus 3. Ya, sama dengan 3. Oke, baiklah, selanjutnya mengacu pada definisi nilai mutlak. Ya, kita selesaikan dulu pertanyaan. Harga mutlak X kurang 3 ya. Itu sama dengan X kurang 3 ya. Jika X kurang 3 lebih besar sama dengan
0 ya, atau X lebih besar sama dengan ini pindah 3. Atau satu lagi, negatif X kurang 3 ya. Jika X kurang 3 lebih kecil 0 atau X lebih kecil dari 3. Kemudian pertanyaan yang kedua, harga mutlak 2X kurang 1 itu sama dengan 2X kurang 1 ya. Jika ya syaratnya 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 0 ya, atau 2X lebih besar sama dengan 1, maka X-nya lebih besar sama dengan setengah. Ini syaratnya ya. Kemudian yang kedua, negatif 2X kurang 1 ya. Syaratnya jika 2X kurang 1 lebih kecil dari 0. Atau kita tuliskan lebih sederhana, dia X lebih kecil dari setengah. Oke, pertanyaan yang ketiga, supaya lebih jelas, harga mutlak X tambah 2. Maka inilah yang pertama, X tambah 2 ya. Jika X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan minus 2 ya. Yang kedua, negatif X tambah 2 jika X tambah 2 lebih kecil 0 atau X lebih kecil minus 2. Contoh soal yang pertama, untuk X lebih besar 4, tentukan nilai harga mutlak X kurang 2 ya. Oke, kita ambil dulu sembarang bilangan yang lebih besar dari 4, contohnya 5. Baru kita substitusikan ke nilai mutlak X kurang 2 ya, yang di dalamnya ini. Misalkan kita ambil 5 ya, berarti di sini 5 kurang 2 sama dengan 3 ya. 3 itu kan positif ya. Kalau dia positif ya, yang di dalam ini nggak perlu lagi kita negatifkan ya, tetap kita berpedoman pada definisi nilai mutlak tadi, yaitu harga mutlak X ya, jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian min X ya, jika X-nya lebih kecil dari 0 ya. Kita harus selalu berpedoman pada definisi nilai mutlak ya. Oke. Berarti nilai dari harga mutlak X kurang 2 ya, kita tuliskan di sini ya, harga mutlak X kurang 2 itu sama dengan dirinya sendiri ya, X kurang 2. Oke, contoh yang kedua. Untuk X lebih besar 2, tentukan nilai harga mutlak 1 kurang 3X. Oke, perhatikan ya, X lebih besar 2 ya. Bilangan yang lebih besar dari 2 kita ambil adalah 3 ya, berarti kita substitusikan ke sini 1 kurang ya, gantikan X-nya dengan 3. Berarti 3 kali 3. Berarti 1 kurang 9 sama dengan negatif 8. Berarti dia di sini hasilnya adalah negatif. Ya. Jadi nilai dari harga mutlak 1 kurang 3X ya sama dengan, ini harus dinegatifkan ya, harus dinegatifkan supaya positif. Kenapa? Karena nilai dari harga mutlak itu adalah positif ya, selalu positif, tidak pernah negatif. Bagi tuliskan negatif 1 kurang 3X ya, sama dengan 3X kurang 1 ya. Oke, kemudian yang ketiga ya, contoh soal yang ketiga. Untuk X lebih besar sama dengan 3/4, tentukan nilai dari harga mutlak 1 kurang harga mutlak 4X kurang 1 ya. Oke, kalau seperti ini kita selesaikan dulu yang di dalam ya, ini ya.
Oke, harga mutlak 4x kurang 1. Ya, kita ambil dulu bilangan yang lebih besar dari 3/4. Ya, berapa? Kita ambil misalkan 1 ya. Berarti kita substitusikan ke sini harga mutlak. Oke, 1 kurang ya, ini 4 kali 1 kurang 1. Oke, berarti yang di dalam ini aja ya. Oke, kita keluarkan saja dia harga mutlak 4x kurang 1. Kemudian kita substitusikan yang ini. Berapa tadi? 4 kali 1, 4 ya. 4 kurang 1, 3. Berarti dia bernilai positif ya. Berarti yang ini tetap ya, nggak usah kita bubuhkan dia negatif, maka dia menjadi harga mutlak 1 kurang 4x kurang 1. Oke, itu sama dengan harga mutlak ya, 1 kurang minus 1 menjadi 2 ya. 2 ini kurang 4x. Oke, sekarang kita uji lagi. Berapa tadi x yang kita ambil? 1. Berarti di sini 2 kurang 4 kali 1. Berapa? 2 kurang 4 kali 1 sama dengan 2 kurang 4 ya. Sama dengan negatif 2 ya. Berarti ini adalah negatif. Kalau ini negatif ya, supaya nanti nilainya positif harus kita negatifkan ya. Kita buat ke sini. Nilainya adalah negatif 2 kurang 4x ya, sama dengan ini pindahkan karena negatif kali negatif positif, 4x kurang 2. Oke, contoh yang keempat, harga mutlak minus 4 kurang harga mutlak minus 5 ya. Harga mutlak minus 4 sama dengan 4 ya, dikurang harga mutlak minus 5 adalah 5 ya. Berarti 4 kurang 5 sama dengan minus 1 ya. Contoh yang kelima, harga mutlak minus 3, harga mutlak minus 7 kurang harga mutlak 3 ya. Kita selesaikan. Harga mutlak dari minus 7 adalah 7 ya. Kemudian harga mutlak dari 3 yaitu 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. Contoh yang keenam, harga mutlak akar 3 dikurang akar 7. Oke, itu adalah, kita lihat di sini, mana lebih besar dia? Akar 3 atau akar 7 ya. Udah pasti lebih besar akar 7. Jadi kalau yang kecil dikurang yang besar, pasti nilainya adalah negatif. Ya, maka kita negatifkan yang di dalam ini, negatif akar 3 kurang akar 7 ya, sama dengan akar 7 dikurang akar 3 ya. Atau nanti dibuat aja langsung, mana yang besar dipindahkan aja posisinya ke depan, akar 7 kurang akar 3 ya. Oke, contoh yang ketujuh, harga mutlak ya akar 5, harga mutlak akar 5 dikurang akar 2. Oke, ini yang lebih besar adalah akar 5. Jadi posisinya tetap karena nanti nilainya adalah positif. Itu sama dengan akar 5 dikurang akar 2. Ya, oke, paham ya? Kemudian contoh yang ke-8. Ya, contoh yang ke-8, harga mutlak x kurang 2 itu sama dengan 3 ya. Tentukan nilai x-nya. Oke, yang pertama kita ambil yang positifnya ya. Yang pertama kita ambil yang positifnya, yaitu x kurang 2 sama dengan 3. Berarti x sama dengan 3 tambah 2. X sama dengan 5. Oke, kemudian satu lagi yang negatifnya. Negatif x kurang 2 sama dengan 3. Atau bisa juga kita kalikan negatif dia nanti menjadi x kurang 2 sama dengan minus 3. Berarti x sama dengan minus 3, ini pindah tambah 2. X sama dengan minus 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5.
Oke, ini dia contoh yang ke-8. Oke, nomor 9. Minus 3, harga mutlak X kurang 7 tambah 4 sama dengan 11. Ya. Oke, berarti di sini minus 3, harga mutlak X kurang 7, sama dengan ini pindah ke kanan, minus 11 kurang 4. Berarti minus 3 kali harga mutlak X kurang 7 sama dengan minus 15. Oke, sama-sama dibagi minus 3. Berarti di sini harga mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Oke, inilah dia. Kemudian yang pertama kita ambil yang positifnya dulu ya. X kurang 7 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 tambah 7. Ya, X sama dengan 12. Yang kedua negatifnya ya. Negatif atau minus X kurang 7 sama dengan 5. Pindahkan aja negatif ke sini. Ke kanan, X kurang 7 sama dengan minus 5. X sama dengan minus 5 tambah 7. X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 12. Oke, untuk contoh yang ke-10, harga mutlak 3X kurang 1 per 2 sama dengan 4. Oke, ini dikali silang ya. Oke, berarti di sini menjadi harga mutlak 3X kurang 1 ya, sama dengan ini dikalikan 8. Ya, yang pertama kita ambil yang positifnya. 3X kurang 1 sama dengan 8. Berarti 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 per 3. X sama dengan 3. Kemudian yang kedua kita ambil yang negatifnya. Negatif 3X kurang 1 sama dengan 8. Negatifnya pindah ke kanan, atau karena sama-sama kita kalikan negatif menjadi 3X kurang 1 sama dengan minus 8. 3X sama dengan minus 8 tambah 1. 3X sama dengan minus 7. X sama dengan minus 7 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 7 per 3 dan 3. Untuk 4 soal selanjutnya, kita lihat video berikutnya.